Malam itu, di bawah cahaya bulan, kami berdiri di balkon kecil yang menghadap ke danau mini. Kota kecil itu begitu hening. Tapi kami tahu, di luar sana, bayangan masih berkeliaran. Tapi kami juga tahu, selama kami masih saling menggenggam tangan, kami belum kalah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak hanya menjadi saksi dari cerita orang lain. Aku adalah bagian dari cerita besar, cerita tentang pelarian, pengkhianatan, dan cinta yang lahir di balik senyapnya malam dan riuhnya klub yang penuh dusta. Siap-siap, karena malam ini aku bakal bawa kamu ke dalam kisah yang gak bakal kamu sangka, tentang cinta, luka, dan pilihan yang mengubah segalanya. Sebelum masuk ke cerita hari ini, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Dingin menusuk tulang malam itu. Udara New York tak pernah terasa hangat bagi Bobby, bukan karena cuacanya semata, tapi karena jiwanya yang masih asing di negeri orang. Lampu-lampu jalan menyala temaram di antara kabut tipis, sementara mobil-mobil melaju tanpa peduli, menambah deru kesepian yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Sudah hampir 2 tahun Bobby tinggal di kota ini. Ia masih ingat, saat pertama menginjakkan kaki di bandara, matanya mencari langit yang familiar, langit Indonesia. Tapi yang ia temukan hanyalah gedung-gedung raksasa yang berdiri tanpa jiwa. Setiap malam, ia mengemudi tanpa arah pasti, hanya mengikuti aplikasi di ponselnya yang memberitahu di mana penumpang berikutnya berada. Ia bukan siapa-siapa di kota ini. Tak ada yang menunggunya pulang. Tak ada yang memanggil namanya dengan hangat. Hanya suara notifikasi dan GPS yang menemaninya di sepanjang malam. Meski begitu, Bobby tak pernah mengeluh. Ia menyimpan wajah ibunya dalam pikirannya setiap saat, wanita yang selalu menatapnya dengan harap, menginginkan kehidupan lebih baik untuk anak laki-lakinya. Harapan itu yang membuat Bobby tetap mengemudi, walau hatinya lelah. Suatu malam di bulan November, hujan rintik membasahi kaca depan mobilnya. Jalanan mulai sepi, hanya lampu neon toko yang masih setia menyala. Ponselnya bergetar, satu permintaan masuk dari kawasan elit di Midtown. Lokasinya tak jauh, dan tanpa ragu Bobby menyetir ke arah tujuan. Sesampainya di depan sebuah gedung apartemen mewah, ia melihat sosok wanita berdiri dengan mantel hitam panjang. Wajahnya sedikit tersembunyi di balik topi lebar dan rambut pirang yang tergerai. Ia melangkah pelan menuju mobil Bobby, lalu membuka pintu belakang tanpa mengatakan sepatah kata pun. Bobby memandangi wajahnya sekilas melalui cermin tengah. Wanita itu memiliki aura yang sulit dijelaskan. Bukan hanya karena kecantikannya yang mencolok, tapi ada sesuatu di balik tatapan matanya, seperti seseorang yang sedang menyimpan dunia dalam diamnya. Ke klub malam, Velvet Raven, East Village, Catania Pellen. Suaranya dalam, tenang, tapi penuh ketegasan. Bobby hanya mengangguk dan mulai menyetir. Suasana dalam mobil terasa ganjil. Tak ada musik, hanya suara mesin dan hujan yang menetes perlahan di atap. Sesekali Bobby mencuri pandang ke cermin, tapi wanita itu tampak sibuk menatap jendela. Setelah beberapa menit, wanita itu tiba-tiba bertanya, "Kamu dari mana asalmu?" Bobby sempat terkejut, tapi cepat menjawab, "Indonesia." Sendirian di sini?" "Ya, berani juga." Ia tersenyum samar. Kota ini bisa menelan siapapun yang lemah. Bobby tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk kecil, lalu fokus pada jalanan. Wanita itu memperhatikannya lagi, kali ini lebih lama. "Namamu siapa?" "Bobby." "Rachel." Dan hanya "ITU." Tak ada pertanyaan lanjutan. Tapi entah kenapa, hanya dalam percakapan singkat itu, Bobby merasa ada sesuatu yang berubah. Seperti benih yang baru ditanam dalam tanah asing, tak terlihat, tapi terasa. Mobil pun sampai di tujuan. Klub malam itu tampak eksklusif. Tidak ramai seperti kebanyakan klub, tapi penjaga di depan pintu tampak waspada. Rachel membuka pintu, lalu menatap Bobby sebentar. "Kau akan tetap di sini?" Bobby bingung. "Maksudnya, kalau kau tidak ada orderan lain, tunggu saja. Mungkin aku akan membutuhkanmu nanti." Sebelum Bobby sempat menjawab, Rachel sudah melangkah masuk ke dalam klub. Pintu tertutup, meninggalkan Bobby dalam kebingungan. Ia duduk diam, menatap pantulan dirinya sendiri di cermin tengah. Angin malam kembali masuk melalui celah kecil jendela. Ada sesuatu yang berubah sejak wanita itu duduk di kursi belakang mobilnya. Bobby mengusap wajahnya pelan. Detak jantungnya terasa lebih cepat dari biasanya, meski ia tidak tahu kenapa. Malam itu, ia tidak menyalakan musik, tidak menerima orderan lain, dan tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah. 3 hari berlalu sejak malam pertama Rachel naik ke dalam taksi Bobby. Namun bayangannya belum juga pergi. Wajahnya, suara pelannya yang penuh ketegasan,
serta tatapan mata yang seperti menyimpan ratusan rahasia, semua itu masih tertinggal jelas dalam benak Bobby. Sejak malam itu, Bobby mulai menanggap. Entah kenapa, tanpa ia sadari, jam-jam malamnya berubah. Ia sering memutari blok East Village, tempat klub Rachel berada. Ia bahkan hafal wajah para penjaga klub malam, Velvet Raven, meski mereka tak pernah benar-benar memperhatikannya. Lalu, pada malam keempat, seperti dikabulkan semesta, notifikasi ponsel Bobby kembali berbunyi. Rachel, ia memesan taksi dari lokasi yang sama, apartemen mewah di Midtown. Jantung Bobby berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia segera menyalakan mesin dan meluncur ke arah tujuan. Hujan rintik kembali menemani perjalanan, seolah langit tahu ada sesuatu yang penting akan terjadi. Rachel keluar dari gedung dengan gaya yang sama. Mantel hitam, rambut tergerai, dan tatapan yang sulit dibaca. Namun kali ini, ia tidak langsung duduk di belakang. Ia membuka pintu depan, lalu duduk di kursi penumpang sebelah Bobby. Kau masih mengemudi? Tanyanya ringan, seakan bertanya apakah Bobby masih hidup. Bobby tersenyum kecil. Setiap malam, kota ini memang tak pernah tidur. Mungkin karena terlalu banyak orang yang takut bermimpi. Rachel menoleh, menatap Bobby lebih lama. Ada binar kekaguman dalam matanya, meski tak ia ucapkan. Aku butuh sopir pribadi malam ini. Bukan hanya ke klub. Kau bisa? Tanyanya. Bobby tak langsung menjawab. Ia memandangi jalanan sejenak sebelum mengangguk. Bisa. Kau akan dibayar lebih. Bukan karena uang, aku mengiyakan. Rachel tersenyum tipis. Kau berbeda. Malam itu mereka tidak hanya meluncur ke klub, tapi juga ke beberapa lokasi lain. Rachel meminta Bobby berhenti di gang kecil di belakang sebuah restoran mewah, lalu ke dermaga sepi di pinggiran kota. Ia tidak menjelaskan apapun, dan Bobby tidak bertanya. Namun setiap tempat yang mereka kunjungi seolah menyimpan cerita yang tidak terucapkan. Di dalam mobil, mereka mulai lebih sering berbicara. Rachel bercerita sedikit tentang dirinya. Ia menyebutkan pernah menikah, tapi suaminya meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu, ia mengelola klub malam yang semula milik suaminya. Ia menyukai malam, katanya, karena malam tidak pernah bertanya mengapa seseorang terjaga. Di malam hari, semua luka terasa lebih jujur, katanya. Bobby mendengarkan. Ia bukan pendongeng, dan tidak pandai bercerita, tapi Rachel membuatnya nyaman hanya dengan kehadiran. Sesuatu yang jarang ia rasakan selama tinggal di kota ini. Kenapa kau datang ke Amerika? Rachel bertanya, tatapannya masih tertuju ke luar jendela. Untuk hidup, jawab Bobby, singkat. Dan kau merasa hidup? Pertanyaan itu membuat Bobby diam. Ia tak bisa menjawab. Bagaimana mungkin ia merasa hidup ketika setiap hari hanyalah mengulang detik yang sama? Namun malam itu, saat Rachel duduk di sampingnya, Bobby merasa, untuk pertama kalinya, ia bukan hanya tubuh yang bergerak dari satu titik ke titik lain. Ia merasa nyata, mereka berhenti di depan Velvet Raven. Lampu klub menyala indah seperti biasa, tapi malam itu suasananya tampak lebih tegang. Dua pria berbadan besar berdiri di pintu, berbicara pelan dengan wajah serius. Rachel menatap mereka sekilas, lalu menoleh ke Bobby. Tunggu aku di sini. Tapi jangan hanya menunggu. Perhatikan. Bobby mengerutkan dahi. Perhatikan apa? Segalanya. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Rachel membuka pintu dan masuk ke dalam. Kata-katanya bergema dalam kepala Bobby. Perhatikan segalanya, maka. Malam itu Bobby tidak memutar musik, tidak memainkan ponselnya, dan tidak tertidur seperti biasanya. Ia memperhatikan, satu persatu mobil mewah datang. Orang-orang dengan setelan rapi dan ekspresi dingin keluar masuk klub. Ada yang tampak bersenang-senang, namun beberapa terlihat seperti membawa beban berat. Seorang pria berjas biru tua sempat berbicara pelan dengan salah satu penjaga, sebelum diberikan akses khusus melalui pintu samping. 2 jam berlalu. Rachel belum juga keluar. Bobby mulai gelisah, tapi ia tetap bertahan. Hujan sudah berhenti, tapi udara makin dingin. Ia merapatkan jaket, lalu melihat ke arah pintu klub. Tiba-tiba, pintu belakang mobilnya terbuka. Rachel masuk dengan napas sedikit terburu-buru. Pergi dari sini, katanya cepat. Bobby tak bertanya. Ia langsung menyalakan mesin dan melaju menjauh. Beberapa blok kemudian, Rachel membuka mulut. Aku tahu kau punya banyak pertanyaan, Bobby. Tapi kau harus sabar. Ada yang mencurigakan malam ini? Rachel menatapnya sejenak. Sangat. Ia minarik napas dalam, apa yang kau lihat tadi, jangan kau ceritakan pada siapapun. Bahkan pada dirimu sendiri. Kenapa? Rachel memejamkan mata. Karena semakin banyak kau tahu,
semakin besar risikonya. Mobil terus melaju. Suara mesin menjadi satu-satunya latar. Malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tidak beres, dan Bobby tahu, hidupnya tidak akan lagi sama, dan untuk alasan yang belum bisa. Ia pahami, ia tak ingin kabur dari semua ini, ia ingin tetap berada di sisi Rachel, walau ia belum tahu apa sebenarnya yang ia hadapi. Setiap malam yang Bobby lewati bersama Rachel terasa seperti sebuah teka-teki besar yang perlahan dibuka, potong demi potong. Namun alih-alih menjadi lebih jelas, justru semakin ia tahu, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Malam itu, seminggu setelah kejadian di depan Velvet Raven, Bobby kembali menjemput Rachel. Kali ini, Rachel terlihat berbeda. Riasannya lebih tebal dari biasanya, dan tatapannya kosong. Bukan lelah, bukan pula sedih, tapi seperti seseorang yang telah terlalu lama tenggelam dalam dunia yang bukan miliknya. Ke rumahku, katanya. Lirih setelah masuk ke mobil, Bobby mengangguk dan melaju perlahan melewati jalanan kota yang mulai padat dengan lampu. Ia tak bertanya. Sudah ia pelajari, bahwa dengan Rachel, waktu bicara tidak bisa dipaksakan. Ketika ia siap, ia akan bicara. Sesampainya di apartemen Rachel, Bobby tak langsung pergi. Ia mematikan mesin dan duduk diam, seperti menunggu aba-aba. Rachel tak bergerak. Ia masih duduk dalam diam, memandangi dashboard seolah ada dunia lain di sana. Aku butuh seseorang untuk percaya malam ini, ucap Rachel akhirnya. Bobby tak langsung merespons. Ia memutar tubuhnya sedikit menghadap ke Rachel. Apa yang terjadi? Rachel menatap Bobby dalam-dalam. Pernahkah kau merasa dikejar oleh sesuatu yang kau pikir sudah lama mati? Bobby menggeleng perlahan. Aku pernah menghilang, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Selama bertahun-tahun, aku hidup sebagai orang lain. Membuat identitas baru. Klub malam itu, Velvet Raven, itu bukan sekadar tempat hiburan. Itu benteng. Pennymarin. Perlan Dungan. Bobby menahan napas. Ia mendengar suara Rachel tapi pikirannya sulit mencerna. Siapa kau sebenarnya, Rachel? Wanita itu tertawa kecil. Suaranya pahit, itu pertanyaan yang tidak mudah kujawab, Bobby. Tapi yang pasti, aku bukan hanya seorang janda kaya seperti yang orang-orang pikir. Dan malam ini, aku rasa, mereka menemukanku. Bobby merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Siapa mereka? Rachel memalingkan wajahnya, menatap jendela yang tertutup embun. Orang-orang yang seharusnya sudah kelupakan. Tapi mereka tak pernah melupakan aku. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, aku ingin kau ikut aku malam ini. Ada sesuatu yang harus kulihat. Tapi aku tak bisa pergi sendirian. Bobby menatap Rachel dengan sorot mata ragu. Rachel, aku cuma sopir. Kau lebih dari itu, potong Rachel. Kau satu-satunya orang yang tak berpura-pura di sekelilingku. Bobby diam. Ia tidak tahu apakah ia sedang terbawa suasana atau memang benar-benar peduli. Tapi ketika Rachel menatapnya malam itu, dengan tatapan yang penuh luka dan keteguhan. Sekaligus, ia tahu, ia tidak akan bisa menolak. Mereka pergi ke gudang tua di bagian utara kota. Bangunannya sudah lama ditinggalkan. Catnya mengelupas, papan kayunya nyaris lepas semua. Tapi ada satu cahaya kecil di pojok bangunan, dari balik jendela. Rachel memberi isyarat untuk tetap diam. Tempat ini dulu tempat pertukaran informasi, bisiknya. Waktu aku masih bekerja. Bobby ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Dari jauh, mereka mengamati. Ada 3 orang pria di dalam. Salah satunya Bobby kenali, pria berjas biru tua yang sempat dilihatnya di depan klub malam beberapa malam lalu. Rachel mengamati gerakan mereka. Sesekali menggeram pelan. Aku tahu pria itu, katanya lirih. Namanya Mikhail. Dia orang Rusia. Pernah bekerja dengan divisi tempatku bertugas dulu. Lalu menghilang. Aku tak menyangka dia muncul lagi di sini. Jadi kau agen? Tanya Bobby akhirnya. Rachel memejamkan mata sebentar. Dulu. Aku bagian dari unit operasi intelijen. Tapi aku keluar. Kukira semuanya sudah selesai, ternyata tidak. Bobby menilon leda. Ini bukan lagi tentang seorang janda kaya. Ini bukan lagi tentang dunia malam. Ini jauh lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya. Tapi kenapa mereka datang ke Velvet Raven? Tanya Bobby. Aku belum tahu. Mungkin mereka tahu aku masih hidup. Atau mungkin ada sesuatu yang mereka incar di klub itu. Rachel menatap Bobby. Dalam-dalam. Tapi sekarang, kau sudah tahu terlalu banyak, Bobby. Dan itu berarti apa? Rachel menghela napas. Itu berarti kau juga dalam bahaya. Dalam perjalanan pulang, Bobby hanya diam. Semua terasa begitu cepat. Dalam beberapa
Minggu, hidupnya yang monoton berubah drastis. Dari sekadar mengantar penumpang, kini ia berada di lingkaran bahaya yang bahkan tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun anehnya, ia tidak merasa ingin mundur. Saat Rachel tertidur di kursi sebelahnya, Bobby menatapnya lama. Di balik wajah cantik dan tatapan dingin Rachel, ia tahu ada luka besar. Dan ia merasa, entah kenapa, ia tidak bisa membiarkan Rachel menghadapi semuanya sendirian. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Tapi satu hal pasti, ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali, dan di dalam dirinya, diam-diam tumbuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keterlibatan. Itu bukan hanya rasa penasaran, itu ketertarikan, atau mungkin cinta, tapi dalam dunia. Seperti milik Rachel, cinta bisa menjadi kelemahan paling fatal, dan Bobby baru mulai memahaminya. Hari-hari berikutnya berubah cepat menjadi teka-teki hidup bagi Bobby. Setiap malam bukan lagi sekadar perjalanan mengantar penumpang, melainkan menjadi bagian dari jalinan cerita penuh risiko yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam di gudang tua itu, Rachel tak lagi sama. Ia lebih sering termenung, lebih diam, dan kerap memandangi ponselnya dengan raut gelisah, namun ia tetap meminta Bobby untuk tetap bersamanya. Menjadi sopir, teman bicara, dan pelindung yang tak pernah secara resmi ditunjuk. Dan Bobby? Ia terlalu dalam untuk kembali ke permukaan. Meski kadang ketakutan mencubitnya dalam sunyi, ia tak bisa mundur. Ada sesuatu dalam diri Rachel yang membuatnya tak bisa pergi. Suatu malam, Rachel memintanya datang lebih awal. Saat Bobby tiba di apartemen mewah tempat Rachel tinggal, pintunya sudah terbuka. Tidak seperti biasanya. Ia mengetuk pelan, lalu masuk dengan langkah hati-hati. "Rachel?" Panggilnya, tak ada jawaban. Bobby memutar kepalanya ke segala arah. Apartemen itu tampak seperti biasa, hanya sedikit lebih berantakan. Ada 2 gelas wine di meja, salah satunya masih penuh. Di sofa, mantel hitam Rachel tergantung dengan rapi. Dan di lantai, sebuah amplop terbuka, dengan isi surat yang tampaknya tertinggal setengah terbaca. Ia mengambilnya. Isinya adalah potongan foto yang disobek menjadi 2, separuh wajah Rachel, dan separuh lagi seorang pria berkacamata dengan senyum yang dingin. Di balik foto itu, ada tulisan tangan, "Mereka tahu. Jangan percaya siapapun." Seketika itu juga, ponsel Bobby bergetar. Nama Rachel muncul di layar, ia menjawab cepat. "Rachel? Kau di mana?" Suara Rachel terdengar tergesa. "Jangan bicara panjang. Keluar dari apartemen sekarang. Ada yang mengikutiku tadi malam. Dan kurasa mereka tahu kau sering bersamaku." "Apa aku dalam bahaya?" "Kita berdua. Tapi kau masih bisa keluar, Bobby." "Aku tidak. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan." "Tapi kau, Rachel," potong Bobby, tegas. "Kita mulai ini bersama. Aku tidak akan pergi." Suara di ujung telepon terdiam sesaat, sebelum akhirnya berkata lirih, "Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Malam ini, kita akan masak lebih dalam. Aku harus tahu siapa yang mengkhianati jaringanku dulu. Dan satu-satunya cara untuk itu, adalah dengan kembali ke sumbernya." Velvet Raven malam itu lebih ramai dari biasanya. Tapi Rachel tahu apa yang ia cari. Dan ia tahu siapa yang akan muncul. Mereka menyusup lewat pintu belakang. Bobby nyaris tak bisa bernapas saat mengikuti Rachel di lorong sempit yang berliku di balik panggung utama. Lampu merah menyala redup, aroma alkohol dan parfum mewah memenuhi udara. Di sebuah ruangan tersembunyi, mereka bertemu seorang wanita paruh baya dengan rambut pendek rapi dan setelan hitam. Leona. Rachel memperkenalkan Leona sebagai hantu lama yang masih gentayangan di jaringan lama. "Kau membawa anak ini ke tengah pusaran?" tanya Leona dengan sorot tajam ke arah Bobby. "Dia sudah terlalu banyak tahu." "Dan dia bisa dipercaya," jawab Rachel mantap. Leona mendesah. "Kepercayaan di dunia kita adalah undangan maut, Rachel. Tapi baiklah. Malam ini, Mikhail akan muncul di pertemuan rahasia di bawah klub. Kita akan menyelinap masuk. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, kalau kita ketahuan, tidak akan ada jalan keluar." Rachel dan Bobby saling berpandangan. Tidak ada kata. Hanya kesepakatan diam yang mengikat lebih kuat dari janji. Ruang bawah tanah Velvet Raven bukan hanya gudang alkohol dan brankas uang. Di balik dinding bata yang bisa digeser secara otomatis, terbuka sebuah ruangan besar dengan layar monitor, meja konferensi, dan belasan perangkat komunikasi canggih. Bobby nyaris tak percaya. Klub malam ini bukan sekadar tempat berpesta, ini markas Rachel. Mengenakan penyamarannya, kacamata hitam dan wig rambut pendek, Bobby ikut mengenakan pakaian staf klub dan topi petugas keamanan. Mereka menyusup masuk,
dibantu oleh Leona yang mengatur pengalihan perhatian penjaga. Dari balik kaca satu arah, mereka bisa melihat Mikhail duduk di tengah ruangan. Bersamanya, ada dua pria Asia dan satu wanita berambut pirang dengan logat Eropa Timur yang berat. Mereka sedang membahas transaksi. Rachel mencengkeram lengan Bobby. Itu bukan transaksi biasa. Itu daftar nama-nama agen tidur yang masih aktif. Dan Mikhail berencana menjualnya. Bobby menatap layar di meja. Data-data sensitif terpampang, dengan simbol organisasi yang asing dan menakutkan. Bukan sekadar kriminal biasa. Ini jauh lebih dalam, permainan antara negara, antara bayang-bayang kekuasaan yang tidak pernah muncul di berita. Rachel menyadari sesuatu. Ia mendekat ke layar dan membisiki Bobby, ini bukan hanya data. Ini jejak. Mereka sedang mencari seseorang. Dan lihat nama itu, Bobby memicingkan mata, nama yang ditunjuk Rachel, Rachela M. Virale, itu nama lengkap Rachel. Ini bukan hanya tentangku. Ini tentang mereka yang ingin menutup masa lalu. Aku menjadi buruan, karena aku menyimpan rahasia yang seharusnya mati bersama suamiku. Bobby berbalik padanya. Rahasia apa? Rachel menatapnya tajam. Suamiku dulu bukan pemilik klub. Dia pencipta sistem pelacakan data intelijen lintas negara. Sistem yang sekarang sedang mereka perdagangkan. Dan sebelum dia mati, dia menyembunyikan kuncinya di suatu tempat yang hanya aku tahu. Bobby merasa darahnya berdesir. Dan sekarang mereka mencarimu karena mereka tahu kunci itu ada padamu. Rachel mengangguk pelan. Malam itu, mereka berhasil keluar sebelum terdeteksi. Tapi semuanya berubah. Bobby kini tahu, Rachel bukan sekadar target. Ia adalah penjaga pintu terakhir sebelum seluruh rahasia dunia terbuka, dan kini, Bobby pun menjadi bagian dari pertempuran itu, entah sebagai pelindung, atau sebagai umpan. Aku selalu berpikir bahwa menjadi sopir taksi online adalah pekerjaan paling sederhana di dunia. Hanya tinggal mengikuti peta, membawa penumpang ke tempat tujuan, lalu melanjutkan hidup. Tapi malam ini, aku berdiri di batas antara hidup dan mati. Dan semuanya karena satu nama, Rachel. Setelah malam di ruang bawah tanah Velvet Raven, tidak ada lagi yang bisa kusebut normal. Klub malam itu, yang dulunya kuanggap hanya tempat penuh musik dan denting gelas kini berubah menjadi medan perang. Tersembunyi. Dan Rachel, wanita yang awalnya kuanggap janda kesepian, ternyata adalah bagian dari kisah besar yang bisa mengguncang dunia. Kami bersembunyi di sebuah motel tua di pinggiran kota. Lampunya redup, dindingnya bau lembab, dan suara kereta yang lewat membuat malam sulit untuk tidur. Tapi itu satu-satunya tempat yang aman, untuk saat ini. Besok kita harus bergerak, kata Rachel tanpa memalingkan wajah dari layar laptopnya. Mereka sudah tahu bahwa aku melihat daftar itu. Kita tak bisa bertahan lama di tempat seperti ini. Aku duduk di tepi ranjang, menatap tanganku sendiri yang mulai gemetar. Rachel, aku harus tahu, apa sebenarnya yang mereka incar dari sistem itu? Kenapa semua ini terasa seperti lebih dari sekadar konspirasi antar negara? Ia menoleh. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang wanita kaya. Itu tatapan seorang prajurit yang lelah. Sistem itu, ujarnya, adalah ciptaan suamiku. Sistem Penjanelan Intel Global. Ia bisa melacak agen-agen tersembunyi dari berbagai negara hanya dengan jejak digital yang nyaris tak terlihat. Dan kalau jatuh ke tangan yang salah, semua jaringan keamanan bisa runtuh dalam satu malam. Aku terdiam. Mencoba mencerna arti semua itu. Dalam diam, aku sadar, Rachel tidak sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Ia sedang menyelamatkan dunia dari kehancuran sistemik yang tak terlihat. Lalu, di mana kuncinya? Apa mereka benar-benar bisa menemukannya? Rachel menatapku lama, sebelum akhirnya menjawab lirih. Suamiku menyembunyikannya di dalam diriku. Aku menegakkan punggung. Maksudmu? Ada data enkripsi yang hanya bisa dibuka dengan pemicu biologis. Suara, detak jantung, retina. Dan dia menyandikannya agar hanya bisa diakses oleh aku. Aku ingin menyangkal, ingin menertawakan absurditas semua itu. Tapi wajah Rachel terlalu serius. Dunia yang dulu ku kenal kini seolah berubah jadi dunia fiksi ilmiah. Jadi, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkanmu, kataku pelan. Tidak. Dan jika mereka berhasil, akan banyak nyawa yang jadi tumbal. Pagi harinya, kami menuju satu tempat yang Rachel yakini sebagai petunjuk terakhir. Sebuah rumah sakit tua tempat suaminya pernah dirawat sebelum kecelakaan mobil misterius yang merenggut nyawanya. Kami masuk dari pintu belakang. Tangga-tangganya berderit dan lampu-lampu berkedip seperti tak pernah diganti. Di lantai 3, Rachel menunjuk sebuah ruangan rekam medis. Kami masuk,
dan ia mulai mencari kotak penyimpanan fisik. Apa kau yakin ini aman? Bisikku sambil berjaga di depan pintu. Tidak, jawabnya, tapi kalau ini satu-satunya tempat yang tersisa, maka kita harus ambil risiko. Setelah beberapa menit, Rachel menemukan satu amplop coklat tua dengan inisial suaminya. Di dalamnya, ada kertas tipis dengan garis-garis kode dan peta kecil, menunjukkan koordinat suatu lokasi di luar kota. Namun sebelum kami sempat keluar, suara sepatu berderap terdengar dari lorong. Mereka datang, bisik Rachel. Ia menarik tanganku. Luet, sini. Kami berlari menembus lorong sempit, masuk ke ruang penyimpanan linen, lalu ke tangga darurat. Aku hampir terpeleset ketika salah satu anak tangga berderit patah, tapi Rachel menarikku cepat. Suara-suara itu semakin dekat. Ada dua orang mengejar dari arah kiri, teriak Rachel. Kita harus ke atap. Atap rumah sakit hanya dibatasi pagar logam rendah. Angin berhembus kencang, dan dari sini kami bisa melihat kota membentang jauh. Tapi di ujung atap, sebuah helikopter kecil terlihat mendekat. Bukan militer, bukan polisi. Ini helikopter pribadi. Dari dalam, seorang pria turun cepat. Leona, kalian gila? Kenapa ke tempat ini? Teriaknya begitu mendarat, karena ini satu-satunya jalan, jawab Rachel, tidak lagi. Mereka sudah tahu kita ke sini. Kalian harus keluar dari negara ini, sekarang juga. Aku menarik napas berat. Kita tak bisa lari terus. Harus ada yang dilawan. Leona menatapku dengan sorot tajam. Kau bukan siapa-siapa dalam dunia ini, bocah. Kau hanya akan jadi beban. Aku hendak membalas, tapi Rachel menahan lenganku. Dia bukan beban, Leo. Dia penyelamatku. Malam itu, kami sampai di lokasi yang tertulis di peta, sebuah rumah kayu tua di daerah pegunungan. Sepi, dikelilingi pepohonan tinggi. Tak ada sinyal. Tapi Rachel yakin, tempat itu menyimpan sesuatu yang penting. Kami masuk dengan hati-hati. Di dalam, terdapat ruangan rahasia di balik lemari buku. Dan di sanalah, di balik tumpukan arsip dan mesin tua, Rachel menemukan sebuah alat kecil berbentuk logam, semacam chip. Ini dia, katanya. Pemicu asli. Suamiku menyimpannya di sini untuk berjaga-jaga. Tapi saat itu juga, terdengar suara ledakan di luar. Ke bawah, teriak Rachel sambil menarikku ke balik meja. Tembakan meletus. Kakak jendela Paka. Rachel mengangkat pistol kecil dari sakunya dan membalas tembakan ke arah jendela. Aku tak tahu harus berbuat apa. Dunia ini, begitu asing, penuh darah dan debu. Satu pria bersenjata masuk. Rachel menembaknya tepat di dada. Aku hanya bisa membeku. Tubuhku gemetar. Rachel menghampiriku. Wajahnya berkeringat dan matanya merah. Kita tak bisa bertahan di sini. Mereka tahu. Mereka akan terus datang sampai salah satu dari kita mati. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Rachel menangis. Ia tidak menangis karena takut, tapi karena lelah. Karena selama ini, ia hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menyembunyikan kebenaran yang dunia anggap terlalu berbahaya untuk diketahui. Dan di saat yang sama, aku tahu, aku mencintainya, tapi cinta dalam dunia Rachel bisa berubah menjadi senjata paling mematikan. Hutan di sekitar rumah kayu itu terasa seperti dinding hidup yang menutup kami dari dunia luar. Dingin menusuk keskivi ke tulang. Sementara tubuhku masih bergetar setelah baku tembak singkat di dalam rumah, Rachel tetap berdiri tegak, meski luka sayatan. Di lengan kirinya mulai mengalirkan darah. Aku harus membalut lukamu, kataku, menggenggam tangannya yang dingin. Rachel menggeleng pelan. Tidak sekarang. Kita tak punya waktu. Mereka akan segera datang lagi. Kita harus keluar dari sini, Bobby. Sekarang. Kami mengambil chip logam itu, membungkusnya dalam lapisan kain dan menyelipkannya ke dalam saku jaketku. Entah mengapa Rachel memintaku yang menyimpannya, bukan dia. Kenapa aku? Tanyaku saat kami menuruni lereng, karena kalau mereka menangkapku, setidaknya satu bagian dari puzzle ini masih aman bersamamu. Pernyataan itu membuat hatiku menegang. Ini bukan lagi sekadar petualangan hidup dan mati. Ini pengorbanan, Dan. Mungkin, perpisahan, kami berhasil menyelinap masuk ke mobil tua yang diparkir beberapa ratus meter dari lokasi. Rachel memacunya ke arah utara, menuju perbatasan negara bagian. Tak ada GPS, tak ada sinyal. Kami hanya mengandalkan peta kertas lusuh dan firasat. Di tengah perjalanan, Rachel akhirnya bicara setelah lama terdiam. Bobby, kalau sesuatu terjadi padaku, kau harus tahu yang sebenarnya. Tentang aku. Tentang semua ini. Aku sudah tahu siapa dirimu, Rachel. Belum sepenuhnya, ucapnya sambil menatap jalan gelap di depannya.
Kau tahu aku pernah menjadi agen. Tapi kau belum tahu bahwa aku pernah menjadi bagian dari mereka yang kini memburuku. Aku terdiam, Rachel menarik napas panjang. Nama asliku bukan Rachel. Itu identitas keempatku. Aku direkrut ketika berusia 21, setelah ayahku dibunuh karena menolak menjual data ilmiah buatannya ke militer bayangan. Aku dibentuk menjadi senjata, dikirim dari satu negara ke negara lain untuk misi yang bahkan aku tak tahu tujuannya. Mataku menatapnya dengan gemetar. Semua yang kukenal dari Rachel seakan mulai retak. Aku bertemu suamiku, Markus, ketika aku hendak membunuhnya, lanjut Rachel. Tapi ia melihat sesuatu dalam diriku. Ia tahu aku bukan pembunuh. Ia menolak takut, bahkan saat senjataku mengarah ke kepalanya. Apa yang kau lakukan? Tanyaku nyaris tak bersuara. Aku jatuh cinta dan melanggar perintah. Kami lari bersama, membangun hidup baru, menciptakan identitas baru. Ia membangun sistem pelacakan itu bukan untuk menyerang, tapi untuk mengakhiri perang bayangan di dunia. Tapi pemerintah dan sindikat-sindikat hitam melihatnya sebagai ancaman. Maka mereka membunuhnya. Dan aku menghilang, hidup sebagai hantu dalam kota yang tak pernah tidur. Lalu, Velvet Raven? Itu kamuflase. Karamenia markam pergerakan. Klub malam adalah tempat sempurna untuk mengalihkan perhatian dari mata-mata sungguhan. Tapi sekarang segalanya telah bocor. Aku memandangnya lekat-lekat. Luka di lengannya telah kering. Tapi luka di hatinya tampak tak pernah sembuh. Aku bersamamu, Rachel. Sejauh apapun ini akan membawaku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Rachel tak menjawab. Tapi tangannya meremas tanganku sebentar, sebelum kembali fokus pada jalanan kosong. Kami tiba di tempat yang dijanjikan Markus dalam petunjuk peta, sebuah bangunan tua di pinggir danau, tampak seperti tempat penyimpanan air zaman perang. Di dalamnya, terdapat perangkat yang tampak seperti server tua dengan pemindai retina dan sensor sidik jari. Aku belum pernah menggunakannya, kata Rachel. Markus bilang saat waktunya tiba, aku akan tahu. Rachel meletakkan tangannya di pemindai. Lampu menyala hijau. Tapi ketika ia mendekatkan matanya ke pemindai retina, bunyi, gagal. Coba lagi, kataku. Tapi detik kedua, gagal lagi. Rachel mundur, bingung. Apa yang salah? Aku menatap chip kecil yang kusimpan di jaket. Mungkin pemicunya ada di sini. Kami mencoba menyisipkan chip ke slot di samping mesin. Cahaya biru menyala, dan layar terbuka, menampilkan pesan dari Markus. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Rachel, jika sistem ini aktif, berarti kunci telah disatukan, kau dan orang yang kau percayai. Pesan berhenti sejenak, lalu muncul konfirmasi, masukkan identitas kedua. Rachel menoleh padaku. Coba kau. Aku tertegun. Aku? Ia mengangguk. Markus tahu aku tidak akan bisa menyelesaikan ini sendirian. Mungkin, memang harus ada dua orang. Dengan ragu, aku mendekatkan mataku ke pemindai, layar berbunyi bip pelan. Lalu muncul teks, sistem aktif. Rachel Tarasak. Dia merancang sistem ini agar hanya bisa diakses oleh cinta dan kepercayaan. Aku menatapnya. Dan kau mempercayai aku. Lebih dari diriku sendiri. Data mulai terbuka. Ratusan nama, koordinat, rute pengiriman, dan jaringan ilegal muncul. Informasi yang cukup untuk menjatuhkan sindikat global yang selama ini hidup di balik layar. Namun sebelum kami sempat mengamankan data, terdengar suara tembakan dari luar. Kita tak punya waktu, ucap Rachel cepat. Ambil salinan data. Kita harus kabur. Aku menyalin ke drive portable yang kami bawa, hanya butuh beberapa menit. Tapi di menit terakhir, bom gas dilempar ke dalam bangunan, asap menyebar. Kami batuk. Mataku Perry. Rachel menarikku ke pintu samping. Tapi begitu kami keluar, mereka sudah mengepung. 3 pria bersenjata lengkap mengarahkan senapan ke arah kami. Dan di tengah mereka, Mikhail, aku tahu kau akan ke sini, Rachel, katanya datar. Dan aku tahu, dia akan ikut. Rachel berdiri. Melendanjaku. Apa yang kau mau? Kunci itu, jawab Mikhail. Dan nyawamu. Aku berdiri di sampingnya. Kalau kau menyentuh dia, aku akan hancurkan seluruh jaringanmu. Mikhail tertawa. Anak taksi online, bicara soal jaringan? Tapi sebelum ia sempat menembak, suara lain terdengar dari bukit. Turunkan senjata atau kami tembak. Leona, Dangan. Tim kecil bersenjata lengkap di belakangnya, tembakan pun pecah. Kami berlindung di balik batu, Rachel membalas tembakan, aku merunduk dengan drive di tanganku. 3 dari mereka tumbang. Mikhail melarikan diri,
tapi satu peluru dari Leona berhasil mengenai kakinya. Ia terjatuh, menjerit. Rachel mendekatinya. Kau tidak akan bisa menyentuh dunia lagi. Malam itu, kami berdiri di tepi danau, dengan api kecil menyala di depan kami. Leona membawa kami ke tempat aman setelah operasi selesai. Data ini akan kami kirim ke otoritas internasional, katanya. Dan jaringan itu akan runtuh. Aku menatap Rachel. Apa sekarang kau bisa hidup tenang? Rachel menghela napas panjang. Mungkin tidak sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Aku mengulurkan tangan. Dan aku? Ia tersenyum. Kau bukan hanya penumpang yang kuajak bicara. Kau adalah jalan pulangku. Dan malam itu, di bawah langit yang hening, aku tahu satu hal, hidupku mungkin tak pernah kembali seperti dulu, tapi bersamanya, aku tak perlu kembali ke kehidupan yang lama, karena kadang, tujuan akhir tak ditemukan di peta, melainkan di hati seseorang yang mengajarkan kita arti bertahan. 3 hari setelah penyerbuan di danau itu, dunia tetap berjalan seperti biasa. Lalu lintas padat. Lampu-lampu jalan tetap berkedip. Radio memutar lagu-lagu cinta yang sama, tapi bagiku, dan Rachel, segala hal telah berubah. Kami tinggal sementara di sebuah apartemen kecil di luar kota, milik seorang teman Leona yang bisa dipercaya. Apartemen itu hanya memiliki satu kamar, dapur mungil, dan jendela besar yang menghadap taman kota. Kedamaian ini terasa asing. Rachel duduk di ambang jendela, mengenakan kaos longgar dan rambut terikat sederhana. Wajahnya terlihat lebih tenang. Tapi aku tahu, di balik senyuman kecil yang mulai muncul, ada badai yang masih ia simpan dalam dadanya. Apa rasanya? Tanyaku sambil menuangkan 2 cangkir kopi. Rasanya seperti hidup di dunia yang tak lagi memburuku, jawabnya pelan. Tapi itu juga yang membuatku takut. Karena aku tak tahu kapan semua ini akan berakhir benar-benar. Aku menyerahkan secangkir kopi padanya dan duduk di samping. Kalau belum bisa sepenuhnya tenang, setidaknya hari ini kita masih bisa tertawa. Masih bisa hidup. Rachel mengangguk. Tapi kemudian ia menatapku, matanya menyipit sedikit. Kau tahu, Bobby, aku masih belum mengerti satu hal. Apa itu? Kenapa kau tetap bertahan? Kau bisa saja kabur kapanpun. Meninggalkanku. Melaporkan semuanya ke polisi. Tapi kau tidak. Aku terdiam sejenak. Menatap secangkir kopi yang mengepul pelan. Karena sejak aku bertemu denganmu, Rachel, hidupku tak pernah lagi terasa membosankan. Rachel terkekeh. Itu jawaban paling bodoh dan paling jujur yang pernah kudengar. Malam harinya, Leona datang dengan kabar baru. Ia membawa laptop, dokumen, dan selembar paspor sementara. Aku tahu kalian ingin mulai hidup baru, katanya, tapi sistem sedang bergerak. Banyak organisasi yang sudah lumpuh, tapi masih ada sisa-sisa mereka yang aktif. Rachel membuka paspor itu. Namanya bukan lagi Rachel, tapi Maya Eleanora, identitas baru yang akan membawanya keluar dari bayang-bayang masa lalu. Aku bisa kabur, katanya. Mulai lagi di tempat lain. Menjadi orang biasa. Tapi, aku juga bisa membantu menghancurkan sisa-sisa jaringan yang masih aktif. Dunia tak akan benar-benar aman sampai semuanya bersih. Aku mengerti maksudnya. Tapi hatiku memberontak. Rachel, ujarku. Kau tidak harus menanggung ini sendirian. Kau sudah terlalu lama melawan semuanya sendiri. I am memendang ke dalam-dalam. Dan aku lelah. Tapi kalau aku pergi begitu saja, rasa bersalah ini tidak akan pernah hilang. Leona menempeli. Kami butuh informasi dari chip itu. Kau bisa membantu dari dalam. Bukan bertarung lagi, tapi membokorkan apa yang kau tahu. Dengan syarat, kau harus tetap hidup. Rachel akhirnya mengangguk, dan itulah awal dari perjalanan. Baru kami, beberapa minggu kemudian, kami pindah ke kota kecil di pinggiran New York. Rachel bekerja dari balik layar, sebagai konsultan independen untuk organisasi anti kejahatan global. Ia menulis laporan, menerjemahkan pola-pola pergerakan lama yang hanya bisa dikenali oleh mantan orang dalam seperti dirinya, sedangkan aku kembali mengemudi, tapi bukan lagi sebagai sopir taksi online. Aku membuka layanan antar jemput pribadi di kota kecil itu. Hanya beberapa pelanggan setia, para lansia, ibu rumah tangga, dan kadang-kadang petugas bandara. Semua tampak biasa. Tapi, bagiku, setiap penumpang adalah pengingat bahwa dunia masih punya sisi damai, yang layak diperjuangkan. Suatu sore, saat aku pulang, Rachel sedang duduk di balkon kecil sambil mengetik laporan. Ia menatapku dan tersenyum. Kau terlihat bahagia, katanya, karena aku tahu, untuk pertama kalinya, aku ada di tempat yang tepat.
Bersama orang yang tepat. Rachel tersenyum. Tapi kemudian, tatapannya berubah serius. Ada satu hal yang belum kukatakan. Aku menatapnya, jantungku berdetak cepat. Apa? Markus meninggalkan satu pesan terakhir dalam chip itu. Tentang satu agen yang belum diketahui keberadaannya. Agen yang sangat berbahaya, dan satu-satunya yang tahu kelemahanku. Aku berjedek. Kau tahu siapa dia? Rachel mengangguk. Dan dia akan datang. Cepat atau lambat. Aku menggenggam tangannya. Kalau dia datang, kita akan siap. Aku bersamamu. Sampai kapanpun. Dia memejamkan mata, menanduk pelan. Bobby, kalau suatu hari aku harus memilih antara menyelamatkan dunia atau menyelamatkanmu, maafkan aku kalau aku tak bisa memilihmu. Haraku mensalos. Tapi aku memahaminya, dan dalam diam, aku berjanji dalam hati, kalau hari itu tiba, akulah yang akan memilih menyelamatkan dia. Malam itu, di bawah cahaya bulan, kami berdiri di balkon kecil yang menghadap ke Danau Mini. Kota kecil itu begitu hening. Tapi kami tahu, di luar sana, bayangan masih berkeliaran. Tapi kami juga tahu, selama kami masih saling menggenggam tangan, kami belum kalah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak hanya menjadi saksi dari cerita orang lain. Aku adalah bagian dari cerita besar, cerita tentang pelarian, pengkhianatan, dan cinta yang lahir di balik senyapnya malam dan riuhnya klub yang penuh dusta. Hidup kami di kota kecil itu berjalan pelan namun damai. Rachel, atau kini Maya Eleanora, mulai membaur sebagai warga baru yang ramah dan misterius. Setiap pagi, ia akan duduk di teras sambil menyeruput teh hitam, menatap halaman yang mulai ditumbuhi bunga liar, lalu menulis laporan di laptop tua pemberian Leona. Aku masih mengantar para lansia ke pasar, menjemput anak-anak sekolah, kadang membantu tetangga memperbaiki kendaraan. Tak ada aksi kejar-kejaran. Tak ada suara peluru. Tapi justru disitulah letak bahaya yang sesungguhnya, kedamaian yang terlalu sempurna. Kadang hanya jeda sebelum badai, suatu malam, hujan turun lebat. Rachel tak banyak bicara sejak sore. Ada yang mengganjal dari caranya menatap layar. Aku duduk di sofa, pura-pura membaca buku, padahal seluruh fokusku tertuju padanya. Akhirnya ia bicara, Bobby, ya? Aku rasa dia sudah menemukanku. Aku menutup buku. Dia? Rachel menatapku tajam. Orang terakhir yang tersisa. Nama aslinya Andre Nikolai. Kode identitas, kuda hitam. Aku mengejut by berbawa. Nama itu pernah muncul sekali, dalam laporan yang disimpan Markus, sebagai arsitek lenyap, pembuat sistem pelacakan dan pengendali akun bayangan dari balik layar. Dia ada di mana? Rachel mengetik cepat, lalu menunjukkan peta kecil di layar, Boston. Tapi yang membuatku panik bukan tempatnya. Tapi data aktivitas terakhir, menunjukkan lokasi IP yang sama dengan log akses ke sistem utama kita. Artinya, dia sudah masuk. Dia tahu semua titik, termasuk tempat kita tinggal. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara hujan yang mengetuk-ngetuk jendela seperti isyarat akan sesuatu yang segera tiba. Kita harus pindah malam ini, ujarku tegas. Rachel menggeleng. Kalau kita teras lari, dia akan menjejar teras. Satu-satunya cara menyelesaikan ini adalah menghadapinya. Apa maksudmu? Aku tahu satu tempat di Vermont. Sebuah pangkalan lama yang pernah menjadi pos rahasia. Sekarang ditinggalkan. Tapi di sanalah Andre kemungkinan bersembunyi. Dia akan menungguku di sana. Dia tahu aku akan datang. Aku menatap Rachel dengan pilu. Kau yakin dia tidak menjebakmu? Dia pasti menjebakku, jawabnya. Tapi aku akan datang, karena hanya aku yang tahu kelemahannya. Kami berangkat. Sebelum fajar. Jalanan Lyson dan berkebat. Rachel duduk di kursi penumpang, mengenakan mantel hitam dan sarung tangan. Tak banyak bicara, beberapa jam kemudian, kami tiba di hutan pinus yang sunyi. Di tengah hutan itu, berdiri bangunan tua yang setengah rantu, penuh lumut dan bayang-bayang, kami masak. Bau besi tua dan debu memenuhi udara, dan di tengah ruang utama, berdiri satu sosok pria berjubah gelap. Rambutnya memutih sebagian. Wajahnya penuh bekas luka. Rachel, ucapnya. Suaranya datar, nyaris tak beremosi. Atau, Maya sekarang, ya? Rachel melangkah maju. Andre. Aku datang. Mereka saling memandangi, dua sosok yang pernah berbagi masa lalu kelam, kini berdiri sebagai bayang-bayang satu sama lain. Andre menoleh padaku. Dan kau pasti Bobby. Supir taksi yang terjebak dalam cerita yang terlalu besar untukmu. Aku menahan amarah. Tapi Rachel mengangkat tangan, menyuruhku tenang. Kenapa kau mengincarku? Tanya Rachel,
Andre tertawa kecil. Karena kau satu-satunya yang bisa menghancurkan semua. Kau satu-satunya pengkhianat. Kita semua hidup dalam kegelapan, Rachel. Tapi kau memilih cahaya. Rachel mendekat. Karena aku ingin bebas. Tidak ada kebebasan. Hanya posisi baru dalam sistem. Dan aku adalah sistem itu sendiri. Tiba-tiba Andre mengangkat senjatanya. Tapi sebelum sempat menembak, Rachel melemparkan benda logam kecil ke arahnya, bom kejut. Cahaya terang meledak. Andre terjatuh sesaat. Aku langsung menyerbu, merebut senjatanya, dan menjatuhkannya ke tanah. Rachel menodongkan senjata ke kepala Andre. Berakhir di sini, Andre. Andre hanya tertawa. Kau tak akan menembakku. Bukan di depan kekasihmu. Kau masih manusia. Rachel menatapnya dingin. Kau salah. Satu tembakan. Tepat ke bahu kiri, Andre menjerit, terkulai. Aku tidak membunuhmu, kata Rachel. Karena aku ingin dunia melihat wajahmu. Mendengar siapa dirimu sebenarnya. Kami menyeret Andre keluar. Di luar, Leona dan timnya sudah menunggu, semua. Ini sudah selesai, ucap Rachel lirih. Akhirnya, 3 bulan kemudian, Rachel berdiri di depan aula kecil, memberikan testimoni di persidangan internasional. Wajahnya tenang, tanpa riasan, tanpa topeng. Sementara itu, aku duduk di bangku belakang, bersama orang-orang yang pernah ia bantu, dari Leona, hingga para korban jaringan gelap itu. Nama Rachel kini dibersihkan. Identitas lamanya ditutup. Resmi menjadi warga sipil. Dan untuk pertama kalinya, benar-benar bebas, kami kembali ke kota kecil itu. Dan pada suatu sore yang lembut, aku melamarnya, bukan dengan pesta, bukan dengan kembang api, hanya satu cincin sederhana di teras rumah kecil. Kami, ditemani secangkir kopi dan suara jangkrik. Rachel, setelah semua yang kita lewati, bisakah kita mulai dari awal? Rachel menatapku, matanya berkaca-kaca. Kita tidak perlu mulai dari awal, Bobby, bisiknya. Karena yang kita punya adalah awal yang baru. Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, aku tahu, petualangan kami telah berakhir, tapi cinta kami baru saja dimulai.